Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi pesta terbesar sepak bola dunia. Namun kini, pesta itu berada di ujung tanduk. Amerika Serikat, tuan rumah utama, dinilai tak lagi aman. Ketegangan geopolitik meningkat, ancaman konflik global membesar, dan FIFA mulai panik. Di tengah kekacauan itu, satu nama tiba-tiba mencuat ke permukaan. Bukan Presiden Eropa, bukan pemimpin Amerika Latin, melainkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Gedung FIFA Swiss, bendera Indonesia, headline media global. Amerika Serikat hari ini bukan Amerika Serikat yang dulu. Ketegangan politik domestik, konflik global yang menyeret kepentingan AS, hingga ancaman keamanan internasional, membuat banyak negara mulai ragu. Pertanyaan besar mulai muncul di internal FIFA. Apakah Piala Dunia 2026 aman digelar di Amerika Serikat? FIFA tak bisa bertaruh dengan keselamatan pemain, ofisial, dan jutaan supporter dunia. FIFA mulai mencari opsi negara darurat. Inilah fase paling krusial. Saat FIFA mulai melakukan langkah yang jarang diketahui publik. Mencari opsi negara darurat tuan rumah Piala Dunia. Bukan untuk menggantikan sepenuhnya, tetapi sebagai plan B. Sebagai penyelamat jika Amerika gagal. Dan disinilah, Indonesia mulai masuk ke radar. Pertemuan di Swiss Prabowo dan garis bawah Ketua FIFA. Swiss, negara netral. Markas FIFA, tempat di mana masa depan sepak bola dunia sering diputuskan, jauh dari sorotan kamera. Di sanalah Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Ketua FIFA. Gedung FIFA, pintu tertutup, siluet pertemuan. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Bukan kunjungan seremonial, melainkan pertemuan strategis di tengah krisis global. Prabowo buka suara, ini bukan sekadar sepak bola. Presiden Prabowo menegaskan, sepak bola bukan hanya olahraga. Sepak bola adalah diplomasi. Sepak bola adalah stabilitas global. Indonesia, kata Prabowo, siap berkontribusi menjaga perdamaian dunia melalui olahraga. Prabowo pidato, diplomasi internasional. Pernyataan ini mengejutkan FIFA. Indonesia tak datang meminta, Indonesia datang menawarkan solusi. Prabowo pidato, diplomasi internasional. Pernyataan ini mengejutkan FIFA. Indonesia tak datang meminta, Indonesia datang menawarkan solusi. Kenapa Indonesia dipertimbangkan? FIFA melihat beberapa faktor krusial. Stabilitas politik nasional, pengalaman event besar internasional, infrastruktur stadion yang terus berkembang, keamanan relatif lebih terkendali, populasi besar dan basis supporter fanatik. Indonesia bukan negara kecil dalam sepak bola. Indonesia adalah pasar raksasa. Peran Erick Thohir jembatan senyap FIFA. Di balik layar, ada satu figur kunci. Erick Thohir, mantan petinggi klub Eropa, orang dalam FIFA, dan kini, menteri sekaligus penghubung strategis. FIFA tidak datang ke Indonesia secara kebetulan. Ini hasil komunikasi panjang dan senyap. Resistensi dan ketakutan dunia. Namun, jalan ini tidak mulus. Ada negara besar yang tak ingin Indonesia naik kelas terlalu cepat. Ada tekanan geopolitik. Ada lobi-lobi senyap. Ada ketakutan. Bagaimana jika pusat kekuatan sepak bola dunia bergeser? Skenario terburuk AS gagal, apa yang terjadi? Jika Amerika Serikat benar-benar dinyatakan tak aman. FIFA punya 3 pilihan. Menunda Piala Dunia, memecah lokasi ke negara netral, menunjuk tuan rumah darurat, dan Indonesia ada dalam daftar. Ini bukan tentang mimpi, ini tentang momentum. Prabowo tidak menjanjikan Piala Dunia. Ia membuka pintu kemungkinan. Jika dunia goyah, jika Amerika runtuh, maka sejarah bisa mencatat, Indonesia berdiri ketika dunia ragu. Pertanyaannya kini satu, apakah FIFA berani mengambil langkah terbesar dalam sejarahnya?